Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Dwiki Prasetyo Tema Putra dengan NIM 203200127 dari kelas PGMID dengan matkul Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan menjelaskan tentang daur belerang atau daur sulfur. Daur sulfur adalah salah satu bentuk daur biogeokimia. Pengertian dari definisi lain dari daur belerang atau sulfur yaitu perubahan dari hidrogen sulfida menjadi sulfur dioksida, lalu menjadi sulfat dan kembali menjadi hidrogen sulfida lagi. Sulfur di dalam alam ditemukan dalam berbagai bentuk. Dalam tanah sulfur ditemukan dalam bentuk mineral, di udara dalam bentuk gas sulfur dioksida, dan di dalam tumbuh organisme sebagai penyusun protein. Siklus sulfur dimulai dari dalam tanah, yaitu ketika ion-ion sulfat serap oleh akar dan dimetabolisme menjadi penyusun protein dalam tubuh tumbuhan. Ketika hewan dan manusia memakan tumbuhan, protein tersebut akan berpindah ke tubuh manusia. Dari dalam tubuh manusia, senyawa sulfur mengalami metabolisme yang sia-sia. Hasil metabolisme tersebut diuraikan oleh bakteri dan lambung berupa gas dan dikeluarkan melalui kentut. Salah satu zat yang terkandung dalam kentut adalah sulfur. Semakin besar kandungan sulfur dalam kentut, maka kentut akan semakin bau. Hidrogen sulfida berasal dari penguraian hewan dan tumbuhan yang mati oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hidrogen sulfida hasil penguraian sebagai tetap berada dalam tanah dan sebagai lagi dilepaskan ke udara dalam bentuk gas hidrogen sulfida. Gas hidrogen sulfida di udara kemudian bersenyawa dengan oksigen membentuk sulfur dioksida. Sedangkan hidrogen sulfida yang tertinggal di dalam tanah dengan bantuan bakteri akan diubah menjadi ion sulfat dan senyawa sulfur oksida. Ion sulfat akan diserap kembali oleh tanaman, sedangkan sulfur dioksida akan terlepas ke udara. Di udara, sulfur dioksida akan bereaksi dengan oksigen dan air membentuk asam sulfat yang kemudian jatuh ke bumi dalam bentuk hujan asam. Hujan asam juga dapat disebabkan oleh polusi udara seperti asap-asap pabrik, pembakaran kendaraan bermotor, dan lain-lain. Hujan asam dapat menjadi penyebab rapuhnya korosif atau batuan-batuan dan logam yang jatuh ke dalam tanah oleh bakteri dipecah lagi menjadi ion sulfat yang kembali diserap oleh tumbuhan. Tumbuhan dimakan oleh hewan dan manusia. Makhluk hidup mati diuraikan oleh bakteri menghasilkan sulfur kembali. Begitu seterusnya. Siklus sulfur atau daur belerang tidak akan pernah berhenti selama salah satu komponen penting seperti tumbuhan masih ada di permukaan bumi ini. Dalam daur sulfur atau siklus belerang, untuk mengubah sulfur menjadi senyawa belerang lainnya setidaknya ada dua jenis proses yang terjadi, yaitu melalui reaksi antara sulfur oksigen dan air serta oleh aktivitas mikroorganisme. Beberapa mikroorganisme yang berperan dalam siklus sulfur adalah dari golongan bakteri, antara lain adalah bakteri Desulformaculum dan bakteri Desulfovibrio yang akan memproduksi sulfat menjadi sulfida dalam bentuk hidrogen sulfida. Kemudian digunakan oleh bakteri fotoautotrof anaerob dan melepaskan sulfur serta oksigen. Kemudian sulfur dioksida yang terbentuk diubah menjadi sulfur oleh bakteri komolitotrof. Sulfur terdapat dalam bentuk sulfat anorganik belerang atau sulfur merupakan unsur penyusun protein tumbuhan mendapat sulfur dari dalam tanah dalam bentuk sulfat. Kemudian tumbuhan tersebut dimakan hewan sehingga sulfur berpindah ke hewan. Setelah itu sulfur direduksi oleh bakteri menjadi sulfida dan kadang-kadang terdapat dalam bentuk sulfur dioksida atau hidrogen sulfida. Hidrogen sulfida ini seringkali mematikan makhluk hidup di perairan dan
pada umumnya dihasilkan dari penguraian bahan organik yang mati. Cukup itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.